Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, segera kita ikuti konferensi pers terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabasarnas oleh KPK. Ganti lensa lo, yang white coba. Nyangkut ya. Pemirsa, Mabes TNI mengkritik cara Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus suap di lingkungan Basarnas. Komandan Pusat Polisi Militer atau Dan Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko menyatakan KPK menyalahi ketentuan dalam menetapkan 2 anggota aktif TNI sebagai tersangka. Agung menyesalkan sikap KPK karena tidak berkoordinasi dengan penyidik Puspom TNI dalam operasi tangkap tangan hingga penetapan tersangka terhadap 2 anggota aktif TNI. Agung mengatakan, sebagai sesama aparat penegak hukum, ada banyak hal yang seharusnya bisa dikoordinasikan terlebih dahulu. Agung mengingatkan, meskipun Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi sudah memasuki masa pensiun, namun Henry masih tercatat sebagai prajurit aktif di TNI, sehingga penanganannya harus mengikuti mekanisme di TNI. Pak. Oleh TNI dan juga bersama dengan KPK pada sore hari ini berkaitan dengan penetapan tersangka Kabasarnas. Dari sampaikan dulu. Biasa di pengantarnya dari beliau. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Siang hari ini kami menerima kehadiran dari Puspom TNI. Sebagaimana yang teman-teman ketahui, tadi ada pertemuan kami di lantai 15 dan membahas beberapa hal ya. Dan nanti pada kesempatan ini akan disampaikan yang pertama oleh pimpinan KPK, Pak Johanis Tanak, dan nanti dilanjutkan dari pihak Puspom TNI. Kami silakan juga untuk menyampaikan beberapa hal diskusi dan pembicaraan yang tadi sudah dilakukan antara KPK dengan pihak Puspom TNI. Kami silakan Pak Johanis Tanak. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan, wartawati yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini KPK bersama TNI yang dipimpin oleh para Kapus POM TNI beserta rekan-rekan. Kami tadi di atas sudah melangsungkan audiens terkait dengan penanganan perkara di Basarnas yang terjadi dan yang dilakukan tangkap tangan oleh tim dari KPK. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan mengetahui adanya anggota TNI
Dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Karena lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok peradilan itu diatur ada 4 lembaga peradilan: peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama. Nah, peradilan militer tentunya khusus anggota militer. Peradilan umum tentunya untuk sipil. Nah, ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan, dan ke depan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegak hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. APH, aparat penegak hukum, dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang saat ini dipahami hanyalah kejaksaan dan kepolisian. Padahal dalam proses penanganan perkara korupsi, aparat penegak hukum juga termasuk tentunya TNI. TNI adalah termasuk aparat penegak hukum. Dan bukan hanya dalam konteks perkara korupsi, TNI itu adalah penegak hukum. Dalam konteks tentang perikanan, TNI juga adalah aparat penyidik dalam penanganan perkara perikanan. Oleh karena itu, kami dari jajaran lembaga pimpinan KPK beserta jajaran sudah menyampaikan permohonan maaf melalui pimpinan-pimpinan dan Puspom dan rekan-rekan untuk disampaikan kepada Panglima, dan kedepannya tidak ada lagi permasalahan seperti hal seperti ini. Kemudian yang kedua, karena perkara ini adalah melibatkan Basarnas yang kebetulan pimpinannya adalah dari beberapa jajaran yang ada di sana adalah dari TNI, dan tentunya penyelenggaraan TNI yang diperbantukan di sana menjadi penyelenggara negara, tetapi statusnya tetap sebagai TNI, maka penanganannya bisa dilakukan secara koneksitas, tetapi bisa juga ditangani sendiri oleh Puspom TNI. Kami lagi berkoordinasi nantinya bagaimana yang terbaik untuk kedua lembaga demi bangsa dan negara dalam penanganan perkara korupsi. Saya kira untuk sementara dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Dan Puspom TNI. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Johanis Tanak sebagai salah satu komisioner KPK. Selamat sore yang saya hormati rekan-rekan wartawan. Jadi tadi sudah disampaikan kita mengadakan pertemuan di atas terkait dengan kejadian atau tindak pidana korupsi yang terjadi di Basarnas. Jadi kita aparat penegak hukum KPK maupun dari lingkungan TNI adalah polisi militer dalam hal ini, kita berkoordinasi untuk penyelesaian permasalahan ini agar lebih baik lagi. Mekanisme-mekanisme di lapangan yang mungkin ada celah, ada kekurangan, itu akan kita perbaiki bersama. Dan yang perlu saya tegaskan di sini bahwa terus terang dengan adanya kejadian tangkap tangan ini khususnya, Panglima sangat kecewa karena kenapa korupsi masih terjadi di lingkungan TNI. Jadi itu yang perlu ditegaskan, dan Panglima sangat komit dengan masalah penegakan hukum, khususnya korupsi. Yang perlu rekan-rekan catat semua, dalam proses penyelesaian untuk prajurit TNI yang terlibat permasalahan ini, kita dari penyidik, aparat hukum di lingkungan TNI
akan melaksanakannya dengan transparan. Silakan teman-teman media mengikuti prosesnya sampai dengan selesai. Jadi itu yang tadi hasil pertemuan kita, supaya dalam penyelesaian ini tidak ada celah lagi. Jangan ada lagi dikotomi yang seperti selama ini terjadi di media. Sehingga akan berakibat celah-celah yang mungkin bisa menjadi terobosan untuk para pelaku korupsi ini melihat adanya ketidakkompakan antara KPK dengan TNI ataupun dengan yang lain. Jadi itu yang kita hindari. Kita semua sepakat, saya kira, untuk memberantas korupsi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk status tersangkanya, Pak tersangkanya bagaimana Pak? Ke depan Pak. Pak, kesepakatan awalnya apa sih yang sudah di Pak Tanak, Pak Agung? Pak, boleh sedikit Pak kesepakatannya Pak? Pak, kemudian apakah ini menggugurkan status tersangka Pak anggota Mungkin bisa biar lebih jelas Pak. Kesepakatan awalnya apa Pak? Pak Julius boleh Pak? Pak, ini status tersangkanya bagaimana ya Pak? Izin Pak. Handphone. Baik, pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama konferensi pers yang disampaikan secara bersama-sama di gedung KPK, disampaikan oleh Dan Puspom TNI Marsda Agung Handoko bersama dengan salah satu pimpinan KPK Johanis Tanak. Konferensi pers pada sore hari ini berkaitan dengan penetapan tersangka Kabasarnas hasil dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK beberapa hari yang lalu. Dalam konferensi pers pada sore hari ini, pemirsa, melalui Johanis Tanak selaku pimpinan KPK menyatakan bahwa penanganan operasi tangkap tangan yang kemudian menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka merupakan salah satu kesalahan dari KPK. Johanis Tanak mengaku bahwa anggota KPK kelupaan dan hilaf bahwa seharusnya penanganan perkara diberikan kepada militer, khususnya berkaitan dengan adanya anggota TNI aktif yang terlibat dalam kasus suap tersebut. Baik, pemirsa, kami akan hadirkan sejumlah informasi terbaru berkaitan dengan konferensi pers KPK bersama dengan TNI di program-program kami selanjutnya. Kami tutup Breaking News Metro hari ini, akan kembali kami lanjutkan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.